dia ya kalau mau dibilang dia memohon, dan ya udah saya bilang begini, tidak dengan Pak Mario ya, tidak dengan Pak Mario, dan bukan konsultasi full. Kami hanya meminta pendampingan. Oleh sebabnya di kontrak, di MOU yang ditandatangani bersama itu tugasnya pendampingan, bukan brand ambassador, bukan penjualan, pendampingan. Pendampingan apa? Branding seperti logo, desain produk, dan di situ dia minta juga ada desain rumah cantik. Nah, jadi pendampingan itu ada 3 poin. 1, logo, brand, produk. Kedua itu adalah posting di sosial media. Pendampingan untuk pengenalan produk-produk mereka ke masyarakat, itu posting di sosial media. Ketiga adalah network offline, yang itu adalah pembuatan web. Jadi kita mendampingi pembuatan web, kita tidak buatkan. Nah, dia bertanya berapa fee. Karena ini tidak wajar, dalam artian tidak ada Pak Mario di situ, saya bilang gini, saya kasih Anda form kosong, isi sendiri, ya Pak ya. Tanggal 19 Agustus saya kasih form itu, nilai yang mereka tawarkan, bagaimana cara pembayarannya, kontraknya berapa lama, mulai kapan kontraknya. Saya kirim tanggal 19, dikembalikan tanggal 19, diisi nilai-nilainya untuk 5 tahun, mulai dari, ini penting karena kata-katanya adalah di sana Pak bilang, saya mulai curiga begitu kok 18 padahal tanda tangannya 30. Dia mengisi 18 Agustus 2022 sampai dengan 18 Agustus 2027. Padahal itu tanggal 19. Saya tanya mengapa? Istrinya bilang itu hari jadi K grup. Ada WhatsApp-nya juga. Oke. Saya buatkan draftnya sesuai dengan arahan dia. Kirim. Draft dia terima tanggal 20, tanggal 21 dia bilang akan mempelajari. Ya sudah, kita tidak pernah hubungi, telepon atau apa. Tanggal 23 dia bilang akan pelajari lagi. Setelah selesai dipelajari, saya bilang oke, saya taruh dalam perjanjian ya. Silahkan kapan mau ditandatangani kalau memang sudah dibaca. Dia memberikan waktu tanggal 30, kami akan merapat tanda tangan. Tanda tangan di situ. Tidak ada brand ambassador, tidak ada penjualan, pendampingan 3 poin tadi. Nah, di kontrak itu harusnya kami dibayar pada saat penandatanganan perjanjian, tetapi itu pun tidak, pembayarannya molor. Jadi kalau bilang kita yang selalu minta pembayaran di awal, tidak benar. Dari seluruh pembayaran dia, 4 kali pembayaran termasuk pembayaran DP-nya telat waktu, 2 kali tepat waktu, 1 kali lebih awal 1 hari. Itu, jadi tidak ada yang, dan pembayaran itu tertera pada perjanjian setiap tanggal 15 setiap bulannya mulai dari September 2022. Jadi itu bisa nanti kalau BAP ataupun pemeriksaan itu semua mematahkan kalimat-kalimat yang sepertinya kami meminta lebih dari apa yang sudah diperjanjikan. Singkat cerita, dia pun mengirimkan link pada saat itu. Ada iming-iming karena dia meminta, nih ini penting ya, yang ditawarkan ke kami itu untuk 5 tahun dan dia diminta dicicil 40 kali, 40 bulan endorsement. Foto sudah dipakai tapi bayarnya cicil 40 bulan. Jadi tidak benar saya telah menerima 5 miliar, tidak ada, jauh angkanya di bawah itu. Dicicil 40 kali, saya keberatan. Dia menuliskan seperti yang saya ceritakan di Bandung, saya kan ada bisnis, saya kan ada investasi, saya akan genjot supaya bayar secepatnya. Karena endorsement itu tidak boleh dicicil harusnya. Oke. Dia kasih link, di situ tertera 100% imported from Japan. Dan dia kasih juga pemberitaan 30 Oktober launching produk mereka. Ini saya bisa tunjukkan karena ini ada di berita ya, jadi ini umum ya Pak ya. Dikatakan produk Kanemochi Skin ini di dalamnya disebutkan 2 kali berasal dari negeri Sakura. Negeri Sakura itu di mana Pak kira-kira?
Jepang kan? Bukan Indonesia ya, pasti negeri sakura itu. Oke. Nah, seiring berjalannya waktu, pekerjaan sudah kita lakukan, logo, ini logo, akhirnya kita buat, bukan kita dampingi, logo kita buat, tulisan tangan tim kami, fontnya asli, sudah dipakai di penjualan produk-produk mereka, bahkan mereka dengan bangga memposting semua unboxing dari yang sudah dibeli. Nah, ini jadi ada di produk ya, di produk boneka, di tengahnya logo kami, ada video-video unboxing, sudah laku berarti. Tidak seperti pihak sana yang bilang tidak ada penjualan, walaupun kami tidak bertanggung jawab dan tidak ada kontrak penjualan. Seiring berjalannya waktu, ingat kan pada saat pertemuan kedua saya diberikan produk-produk mereka. Nah, pada suatu malam di bulan November akhir 2022, saya melihat kok ada satu produk toner, patut diduga ya Pak, patut diduga berjamur, berbusa-busa, titik-titik tisu, pengentalan. Tidak saya pakai, belum dibuka dari kemasan. Saya hubungi si ibu, Bu, kok produk ini begini? Oke, besok saya telepon ibu ya, penting, besok aku mau ngomong. Ada semuanya aja. Pagi-pagi dia telepon saya, ternyata betul Bu, produk tersebut di tempat kami juga, saya harus ngomongnya patut juga ya, patut diduga berjamur, berserat hitam, begini begitu. Waduh, saya cerita ke Bapak, tanpa tedeng aling-aling, Bapak menuliskan di sini, mohon Bu, mohon Ibu dan Bapak, jangan menjual, jangan membagikan, jangan menghadiahkan produk K Beauty Skincare. Tergopoh-gopoh kita kasih tahu, karena bagaimana dengan yang sudah beredar. Ingat ya, sebelum MOU produk itu sudah beredar hampir 1 tahun. Udah ada buktinya, beliau mengatakan itu, dan juga bahkan beliau sertakan untuk produk yang lain seperti yang harus dikonsumsi, yang minuman atau makanan. Dia bilang, saya tidak ada perlindungan, apa yang harus saya lakukan? Oke, kita ajak mereka bertemu dengan seorang penasihat hukum di daerah Menteng. Bertemu, diperiksa, ada saksi-saksi dari kita datang ya, dia bahkan menceritakan banyak sekali yang diduga ini berjamur, begini. Oke, stop penjualan segala-segalanya, karena ini sifatnya antara klien dan pengacara, kami mundur, kami hanya mendengar itu, kami selanjutnya tidak tahu lagi apa yang terjadi. Nah, ternyata di situ disampaikan, ditanya oleh penasihat hukum mereka, ini dari mana Jepangnya kok bisa begini? Barulah keluar, bukan dari Jepang, dari Cibinong. Nah, padahal boleh dilihat beritanya dari negeri Sakura. Ya, makanya saya tanya negeri Sakura itu di mana ya? Gitu. Nah, itu satu ya. Lalu kita bilang, Bu, Bapak, kami punya hak untuk tidak melanjutkan ini karena ini cacat. Iya Bu, Ibu tahu nggak? Ini tanggal 10 ya. Ibu tahu nggak? Sebenarnya ada lagi saya mau ceritakan ke Ibu. Ting, masuklah WhatsApp tanggal 12 Desember 2022. Bu, ini produk Day and Acne Cream diduga berbelatung. Dan bukan hanya itu, dia bilang gini, si produsen itu bilangnya dari kardus, padahal rusaknya di cairan. Bagaimana kalau di kardus kumannya masuk cairan? Diduga berbeda. Saya kan harus ngomong diduga, walaupun tidak ada diduganya pada saat itu. Nah, jadi kita lebih panik lagi, kita bilang kita tidak ingin melanjutkan karena ini sudah terlalu parah. Tapi saya tegur mereka dengan keras, mengapa tidak disampaikan kepada kami sebelum MOU bahwa ini terjadi. Ya, ini patut diduga terjadi pembohongan kepada kami, patut diduga. Dan kepada publik, saya tanya, pernah diumumkan tidak ke publik? Tidak. Orang pada sampai detik ini, silakan teman-teman buka, masih dijual di Shopee dan masih ditulis asli Jepang.
Akhirnya kami interview mereka, bagaimana dengan produk yang lain, dengan souvenir-souvenir, tumbler, mug, topi, kaos, apakah itu asli Jepang? Enggak Bu, ini Bekasi, ini. Oke, kalau begitu take down semua kata-kata asli Jepang, karena di websitenya ada asli Jepang, sampai kita lingkari merah kata-katanya semua produk K Group asli dari Jepang, nggak boleh autentik Jepang, bahkan di kata-katanya ada hati-hati penipuan. Nah, jadi ini akhirnya kita coret itu Februari ya, sudah Februari Pak. Dia terus kita posting, tidak akan kita posting kalau masih ada unsur pembohongan publik, karena itu ada di perjanjian, kita tidak ingin membohongi publik. Nah, lalu jadi Februari itu beberapa hari kemudian dia mengirimkan surat ketidakmampuan untuk melanjutkan MOU kerjasama. Ya, di poin 1 dia bilang alasan keuangan. Lucunya di poin 2, 3, dan 4 mempertanyakan mengapa tidak ada penjualan skincare yang sudah jelas-jelas apa yang terjadi di bulan Desember. Nah, lebih lucu lagi pada poin 5 dikatakan bahwa seperti Ibu ketahui, produk kami K Beauty Skincare sedang dalam LP pidana Polres Bogor, sehingga karena produk tersebut tidak aman untuk customer, itu kata-katanya sendiri. Ya udah, kita mengerti. Lalu yang membuat saya bingung adalah dia minta pengembalian 100% atas pekerjaan yang kita sudah lakukan, plus ditambah transfer yang bukan ke saya, transfer untuk pembuatan web yang jelas-jelas bukan ke kami. Akhirnya itu tanggal 6 ya, tanggal 6 Maret. Akhirnya kami undang mereka untuk datang ke seorang penasihat hukum di daerah Menteng untuk mediasi, untuk bertemu. Saat bertemu itu ada memang pembelian tiket yang akhirnya kan tidak jadi berangkat. Ya, dengan mudah karena menggunakan akun saya tanda tangani surat kuasa untuk didapatkan pengembalian. Dan per tanggal 20 Maret 2023 uangnya sudah dikembalikan ke si ibu. Nah, saya bilang, ibu meminta 100% kembali. Saya harusnya bisa minta lebih banyak loh, karena peraturan di perjanjian sisanya yang ibu belum bayar itu masih jadi hak saya, karena ini endorsement. Sekali foto keluar itu sudah tersebar di mana-mana. Dia diam dan saya bilang kalau minta balik-balikan atau ini, saya bisa minta dari ibu lebih banyak, plus saya bisa menuntut karena ini ada dugaan pembohongan publik mengenai keaslian produk, asal usulnya, dan keamanan produk. Bukan hanya asal usul ya, keamanan, karena diduga kan tadi ditulis dengan jelas diduga bahwa berbelatung, berjamur dan sebagainya. Saat itu dia pulang, bahkan saya sebagai yang lebih tua, Bapak Mario Teguh, kami berpelukan dengan si ibu dan si bapak. Kami anggap selesai, ya sudah, memang hak kita untuk menagih sisanya, tapi kita tidak lakukan. Tahu-tahu 3 hari sebelum Lebaran saya disomasi oleh si bapak yang ada di TV itu, pengacaranya. Somasinya lucu, menyertakan surat kuasa. Surat kuasanya meminta 2 miliar 3 juta sekian. Somasinya isinya meminta 2,3 miliar tanpa kejelasan. Jadi surat kuasa yang bersangkutan dengan somasi yang bersangkutan kepada saya sudah berbeda. Itu dikirimkan 3 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Oke, dijawab somasi itu, diminta keterangannya mengapa meminta segitu, tidak digubris somasi saja. Jadi tidak benar ya, tidak ada respon dari kita. Dikirimkan somasi 2. Karena dia masih berkeras, saya melakukan gugatan di Pengadilan Jakarta Selatan pada tanggal 17 Mei atas dugaan perbuatan melawan hukum mengenai asal usul produk, mengenai keamanan dan
kesehatan dari produknya itu sendiri yang tidak dikabarkan, dan juga pemerasan karena meminta hal yang sudah menjadi hak saya, bahkan saya tidak meminta sisanya, tapi di gugatan itu saya nyatakan semua. Singkat cerita, jadi itu yang terjadi sampai sama teman-teman ketahui. Satu lagi, somasi ketiga tidak diserahkan ke penasehat hukum saya, tetapi malam hari 3 orang dewasa datang ke rumah dan pertanyaannya, bisa ketemu Maria Teguh? Itu rumah saya, tapi pada saat itu saya tidak di situ. Tapi itu juga melanggar kode etik pengacara. Tahu saya punya pengacara, tapi datang ke rumah. Nah, di situ isinya adalah ancaman. Jika tidak membayar 2,3 dan hal-hal lain di luar MOU yang tidak dijabarkan apa ataupun berapa, mereka akan melakukan pelaporan tindakan pidana, penipuan dan penggelapan, dan akan mewartakannya ke berbagai media. Itu bukan ancaman lagi karena sudah dilakukan, ya. Jadi itu yang terjadi. Sebenarnya saya mau cerita, kalau ceritanya seperti ini, Pak Mario Teguh suami saya itu 1 minggu menghadapi cercaan, makian, hujatan, pembunuhan karakter, fitnah. Itu serta-merta karena melindungi konsumen. Dia tidak ingin produk yang diduga berbelatung, diduga berjamur, diduga tidak dari negeri Sakura seperti klaimnya, diwartakan ke publik. Itu yang menjadikannya hal ini terjadi. Nah, satu lagi, ini udah mendekati akhir dari penjelasan saya. Mengapa saya melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi saya diam? Saya tahu saya benar, oleh sebab itu saya diam. Saya biarkan hukum yang berjalan, karena orang yang tahu dia lemah, tahu tidak berdasar. Saya tidak bicara siapa-siapa ya. Orang yang tahu laporannya lemah, tidak berdasar, yang membutuhkan publik, menggiring publik untuk menghujat, membenci, memfitnah, karena mereka tahu mereka tidak berdasar laporannya. Mereka, saya bilang, saya tidak menunjuk pihak tertentu ya, tapi saya tahu saya benar, oleh sebab itu saya diam. Saya ikuti prosesnya. Mengenai brand ambassador, tidak ada. Sekali lagi di kontrak penjualan brand ambassador itu tidak ada. Ini kita bercanda aja ya. Saya tidak, maksudnya saya tidak menunjuk tertentu. Ini umum. Ada di mana orang yang cukup waras, menggunakan pria 67 tahun walaupun ganteng ya, sebagai brand ambassador beauty, skincare, kosmetik, rumah cantik. Di mana di dunia ini ada pria 67 tahun yang sebentar lagi akan menjadi kakek, menjadi brand ambassador itu ya. Nah, itu satu. Harusnya saya juga kasihan sebenarnya dengan penasihat hukum pihak sana yang mengatakan itu tanpa ngecek. Mungkin kalau dilihat MOU-nya sebentar, perjanjiannya sebentar, dia akan tahu ya bahwa itu tidak benar, atau mungkin malu mengatakan itu. Sebelum ke publik lah harusnya dicek dulu. Kedua, ini saya tidak bicarakan mereka ya. Iming-iming, janji-janji. Oke, iming-iming itu hanya bisa kita berikan kepada orang yang kurang, yang pengetahuannya rendah. Anak-anak kita bisa iming-iming. Sebenarnya kata iming-iming, sekali lagi saya tidak menunjuk ke siapapun ya. Kata-kata iming-iming itu sebenarnya adalah perendahan diri kepada yang mengatakannya sendiri. Kalau dia berhasil diiming-iming, itu berarti dia merendahkan dirinya sendiri. Sedangkan saya tahu mereka ini berpendidikan, tidak mungkin bisa diiming-iming. Jadi gunakanlah alasan yang lain, jangan yang itu, karena itu merendahkan diri mereka. Nah, perjanjian Pak, namanya perjanjian kan kita berjanji, lalu dituangkanlah ke dalam sebuah perjanjian yang ditandatangani bersama. Itulah perjanjian. Kalau tidak ada tertulis pada perjanjian yang ditandatangani bersama, berarti itu bukan masuk dalam perjanjian. Bagaimana mungkin hal yang tidak ada dalam perjanjian ditanyakan, dimintakan, katanya begini, katanya begitu. Nah,
Jadi ini contohnya gini deh. Umpamanya ada seorang kontraktor ya Pak, kontraktor ditemui oleh kliennya, ditanya, Bapak bisa bikin kolam renang? Bisa. Bisa bikin rumah? Bisa. Bisa bikin rumah sakit? Bisa. Bisa bikin airport? Bisa. Oke, kita buat perjanjian, Bapak bikin kolam renang. Janji nih, tanda tangan kan, nilai-nilainya oke. Kolam renangnya jadi dia tanya, airportnya mana? Ya, inilah gambarannya tanpa menunjuk ini tertentu ya. Tapi saya tekankan di sini bahwa kejadian ini serta-merta karena kami tidak bisa diajak bersekongkol untuk membohongi masyarakat. Dari mana produk itu berasal dan keselamatan menggunakan produk tersebut. Begitu ya? Ini baru berkelas. Nah, itu. Oke. Cara-cara memfitnah itu nangis, drama atau pansos, lebay itu bukan cara-cara saya. Ya. Oke, terima kasih Pak Budi. Super sekali. Tepuk tangan dulu pada Budi. Jadi rekan-rekan media sekalian, mungkin rekan-rekan juga menyadari saat ini bagaimana kita berinteraksi, wawancara, penjabaran fakta oleh seseorang yang memiliki kapasitas wawasan bicara fakta, bicara pengungkapan, pemutarbalikan fakta yang dilakukan oleh pihak sana gitu. Saya hanya menegaskan ada beberapa poin terkait dengan persoalan hukum yang sedang berlangsung, ya, khususnya terkait tuduhan-tuduhan yang sudah beredar luas nih di masyarakat. Tadi Bu Lina sudah menguraikan ceritanya dari awal sampai dengan hari ini, Bu ya. Yang pasti satu poinnya adalah bahwa Pak Mario Teguh tidak pernah menandatangani perjanjian atau dokumen apapun terkait dengan Bapak SIP ya, atau Ibu S itu. Jadi itu perlu saya tekankan, Pak Mario Teguh tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait dengan perjanjian kerjasama dan lain sebagainya dengan pihak sana. Dan faktanya adalah karena mereka bekerja samanya dengan Ibu Lina, justru Pak Mario Teguh membantu mengedukasi. Tapi ketika di pertengahan jalan, narasi awal yang dibangun oleh mereka terkait produk tersebut adalah salah satunya adalah 100% berasal dari negeri Sakura atau Jepang. Ternyata faktanya tidak seperti itu. Bukan kita menafikan produk-produk yang ada di dalam negeri, tidak, tapi berarti mereka sudah melakukan atau diduga melakukan pembohongan publik. Nah, disitulah Pak Mario Teguh yang tidak berkenan, makanya sempat menegur mereka untuk menghentikan seluruh aktivitas terkait dengan penjualan dan lain sebagainya terhadap produk itu, ya. Kemudian yang kedua tadi juga udah disinggung sama Bu Lina bahwa Pak Mario Teguh ini bukan merupakan brand ambassador terkait dengan produk K-Beauty milik mereka. Jadi makanya kemarin sempat saya bicara sama media, kalau seseorang itu menjadi brand ambassador, ya kan, biasanya kan ada satu produk, wah ini brand ambassadornya artis ini atau public figure ini, sudah pasti ada dokumen yang dipegang. Apakah itu perjanjian atau penunjukan dari pemilik produk, gitu loh. Ini tidak ada sama sekali. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat pemberitaan atau narasi yang dihadirkan atau dikeluarkan oleh mereka itu selalu berubah-ubah.
selalu berubah-ubah. Yang tadi dari awalnya diduga Pak Marlin Teguh melakukan penipuan 5 miliar, habis itu timbul lagi narasi dari mereka turun lagi jadi 2 miliar, kemudian muncul lagi pemberitaan dengan bersumber narasi dari mereka bahwa Pak Marlin Teguh ini brand ambasadornya, produknya mereka, habis itu diralat lagi sama mereka kalau Pak Marlin Teguh bukan merupakan brand ambasador mereka, ini mau buat drama apa lagi. Nah, saya melihat Pak Marlin Teguh ini juga Bu Lina, saya melihat luar biasa sabarnya, bisa menahan diri untuk tidak langsung reaktif menghadapi tudingan-tudingan atau fitnah-fitnah yang tendensius dilancarkan kepada mereka, bisa menahan diri. Itu yang perlu sebenarnya kita contoh. Tapi manusia ada batasnya. Karena saya juga bicara sama beliau, ini tidak bisa. Pemberitaan mesti berimbang. Bapak dan Ibu harus mengungkapkan fakta yang sebenar-benarnya supaya tabir ini bisa terbuka, bukan asumsi. Kalau bicara hukum tidak boleh bicara asumsi. Nah, selain itu makanya saya bilang juga biarkan proses hukum berjalan, ya kan? Siapapun warga negara di Republik ini memiliki hak untuk melakukan upaya hukum. Dan jauh sebelum gembar-gembor masalah ini beredar di publik, baik di media, di sosmed dan lain sebagainya, itu tadi Bu Lina sudah terangkan bahwa justru Ibu Lina sudah menggugat perbuatan melawan hukum terlebih dahulu terhadap mereka jauh sebelum rame-ramenya pemberitaan ini di media. Nah, silakan kalau mereka merasa tidak bersalah atau apapun itu narasi mereka, silakan. Kita sedang mempergunakan instrumen hukum untuk menerangkan fakta dan nanti biar berjalan aja. Jadi fakta-fakta biar ditemukan seperjalanan, meskipun kami sudah siap dengan begitu banyak fakta yang bisa mematahkan atau mendegradasi pernyataan-pernyataan dari mereka. Mungkin itu aja dulu ya, rekan-rekan sekalian. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Widada sebagai host. Share kepada bapak-bapak dan ibu. Banyak orang bertanya ke saya, apa sih motif mereka melakukan itu? Nah, pada tanggal November 18, 2022, saya dikirimi WhatsApp oleh si ibu yang menampilkan foto di Times Square seorang artis. Biasa tuh, artis Indonesia tampil di Times Square ya. Ada Sultan A tampil. Saya memang pernah bilang, hebat tuh sekarang Indonesia banyak sekali tampil iklannya di Times Square. Dia kirimkan, ini yang porsi besar, yang paling besar. Ada seorang artis, dia bilang, dan kata-katanya saya bacakan aja ya. Bu, ini bagus. Gede, panjang, pita kuku-kuku ada di situ, wajahku pasti keren banget. Oke, ntar saya tanyakan Dina ya. Dina itu adalah yang menjualkan space-nya. Posisi tepat Bu. Dengarkan ini. Taruh orang bule, suruh ucapin congratulations Syah titik-titik from K titik-titik group. Pasti keren. Gak usah banyak-banyak, 30 bule langsung aku viral. Langsung semua orang googling aku. Keinginan viral memang sudah diungkapkan ke saya. Satu ini tertulis, satu lagi ada tertulis bahwa dia sebenarnya diduga ingin menjadi artis, tapi dihalangi oleh si bapak. Nah, jadi congratulations Syah from K Group, Anda sekarang viral. Baik Bu, terima kasih. Rekan-rekan, kami berikan kesempatan 3 penanya dulu.
Ya. Dua sesi. 3 penanya dulu. Nanti sesi kedua juga 3 penanya. Pasti ibu rekan-rekan semua penasaran buku kuning yang dipegang ibu itu isinya apa saja. Ya, termasuk rahasia yang terakhir disampaikan tadi adalah salah satu rahasia. Silakan dari media mana yang bertanya satu? Bu, Dari mana? boleh. Dari Alex dari ya. Dari? Ya. Langsung boleh. Mana mudah pakai HP. Sebutkan nama. Sudah, nama dulu saya. Siapa nama? Alex dari Ria. Alex dari Gosek Ceria ya. Udah langsung. Ya silakan. Oke, pertanyaan saya tadi kan katanya Super sekali. Ribet ya. Kenceng suaranya. Lanjut. Ayo. tadi kan katanya bukan endorsement ya, bukan Brand ambassador. Nah, kemarin pihak sana bilang katanya kerjasama itu kebenarannya seperti apa, dan pihak sana juga bilang dari pihak Pak Mario ini suka minta uang untuk tiket untuk luar negeri 9 negara. Sebenarnya seperti apa? Baik, pertanyaan kedua. Dari Kita catat dulu ya Ya. biar udah selesai bertanya. Boleh, Pak. Dari Pak, saya Pak. 20 detik. Pak. Namanya? Pak. 20 detik. Terkait gugatan yang sudah dilayangkan ke Jakarta Selatan tadi kalau nggak salah mungkin itu ke depannya seperti apa proses berbidang apa namanya proses laporannya seperti apa nanti mungkin boleh dikasih tahu kapan akan melanjutkan laporan tersebut gitu. Itu aja sih. Pak, boleh? Oke, yang ketiga. Boleh? Ya. Saya Johan, Pak, dari DH Entertainment News. DH Entertainment. Ya, mau bertanya sama Bu Lina. MTSC itu apa ya, Bu? Dan yang tertulis dalam MOU itu MTSC bisa dijelaskan apa maksudnya, dan benar gak sih Bu Lina pernah ditransfer uang sejumlah oleh Pak S itu maksudnya, dan kata sebelah sana kemarin tuh bahwa Pak Mario Teguh dan Bu Lina pernah beberapa kali mendatangi kantor mereka, apakah itu benar? Nah, yang terakhir itu apakah ada izin terdaftar MTSC ini di perusahaan itu maksudnya? Gitu. Ini keterangan dari sana ya, Bu. Maksudnya kami bertanya aja. Ya, terima kasih, itu aja sih. Yang mau menjawab siapa? Thank you. Mau menjawab? Sinyalnya parah. Tadi yang Yang bertanya pertama, sama Menteri. Dari ayat satu brand ambassador, dan kedua soal permintaan tiket ke Saya jawab yang masalah brand ambassador aja. Tadi kan saya udah sebutkan. Dan sebelumnya udah diulas juga sama Bu Lina bahwa Pak Mario Teguh ini bukan brand ambassador produknya mereka. Ya, sekali lagi bukan merupakan brand ambassador produk mereka. Justru Pak Mario Teguh ini membantu mengedukasi mereka lah di awal ketika tabir kebohongan yang mereka buat itu belum terbuka. Jadi di awal mungkin positive thinking aja Pak ya, supaya bisa menjalankan bisnis untuk kemaslahatan umat, berguna untuk masyarakat, jadi lapangan pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Untuk masalah apa sih? Tiket ya. Oke, gini. Untuk masalah tiket, karena saya tidak bisa menunjukkan WhatsApp, siapa yang mau saya panggil ke depan untuk melihat kenyataannya? Bertanya Bertanya lah. Yang bertanya? Yang bertanya mana? Saya sini. Tapi nggak boleh direkam. Tapi nggak boleh direkam ya. Biar yang bertanya. Sini. Lebih baik ceritain dulu. Tunggu, kalau cerita itu menjadi katanya. Atau sini, Mbak. Mbaknya yang kelihatan. Nah, Mbak. saksi. Ini tulisan siapa? Yang langsung 9 negara ada, Bu. Dia yang bertanya ke saya. Baca ya, Mbak, benar ya? Benar ya. Nah, terus kita lihat siapa yang mau first class Eropa. Ibu, kata papi mau fokus nabung buat ini siapa tulisan?
mereka ya. Jadi first class Eropa itu mereka yang terima kasih. Tapi artinya itu sudah jadi berangkat atau gimana, Bu? Tidak. Siapa yang berangkat? Kan mereka menangis. Oh sorry. Dugaan mereka menangis kan katanya tidak punya uang. Jadi justru saya di sini bingung, minta 9 negara, minta first class Eropa, tapi nangisnya nggak punya uang. Oke. Ada lagi? Nggak ada yang berangkat juga, nggak berangkat. Nggak ada yang berangkat. Yang kedua apa tadi pertanyaan? Yang kedua dari 20 detik. Apa bahan gugatan yang dua yang Soal Oh, proses hukum. Jadi terkait perkembangan gugatannya, yang pasti gugatan perbuatan melawan hukum yang didaftarkan di pengadilan oleh Bu Ina itu sedang berproses, masih berjalan, gitu. Cukup ya Pak? mungkin tapi sampai mana sampai hari ini? Sebelumnya sudah masuk tahapan mediasi, ya. Dan ini masih terus berjalan gugatannya yang dilayangkan oleh Bu Ina. Kapan update-nya? Hah? Gimana? Ada update terbaru kapan? Update apa? Dari penyidik kira-kira. Penyidik. Itu bukan itu yang mediasinya kapan? Oh sudah terjadi sudah terjadi hari Senin. hari Senin yang lalu. Proses gugatannya ke kapan? Kalau proses gugatannya, Bu Lina itu menggugat terregistrasi tanggal 17 Mei 2023. 17 Mei. Ya, cukup ya? Lanjutannya mungkin Bang. Mungkin hasil mediasi kan? Ya, hasil mediasi. Mediasi sudah terjadi, dan hasilnya seperti apa? Nah, itu. Mediasi sudah terjadi dan saya tidak sedikit pun kurang atau lebih dari gugatan saya. Jadi gugatan itu tidak saya kurangi, tidak lebihkan itu. Artinya lanjut jalan terus. Akan sidang lagi, Bu, kapan? Akan sidang lagi menunggu berita dari jadwal dari pengadilan. Gugatan sendiri ada berapa? Berarti Bang, kalau yang ada dua? Tergugatnya 2. Ya mereka Bapak dan Ibu. Suami istri ya. Oke, pertanyaan ketiga, satu MTC itu apa? Soal transfer uang lalu ya izin soal MTC. Saya jawab ya. Ya, boleh. Transfer uang ya pasti ada, tapi tidak ada transfer di luar yang sudah ditetapkan di dalam perjanjian. Jadi tidak benar saya minta lebih awal, tidak ada. Ayo buktikan sama-sama dan itu nanti ranahnya BAP atau bahkan kalau ranahnya pengadilan ya Pak. Nah, transfer ke Pak Mario tidak ada. Boleh tanya transfer kemana? Buktinya simpel Pak. Kalau dia bicara begitu sekarang minta aja buktinya, lihat angkanya siapa. Karena ada juga yang ditagihkan ke saya yang transfernya itu ke bukan ke saya. Gitu. FTSC adalah Mario Teguh Super Club, itu adalah komunitas. Oleh sebab itu waktu saya tanda tangani, saya pribadi, saya kasih rekening saya pribadi. Begitu Pak. Mengerti ya? Kenapa komunitas? Itu adalah fans community. Jadi karena itu ada sosial media, ada YouTube, kita juga ada organisasi dalam artian kegiatan komunitas, ada Zoom. Nah itu komunitas itulah. Kenapa saya sertakan? Karena dia tanya nanti postingnya di mana ya? Di Mario itu Super Club. Itulah sosial media. Kalau saya tidak sebut nanti disangka enak aja nggak disebut mau dipostingnya di mana. Saya sebut Facebook ini disebut itu Pak. Sosial media. Ya, sosial media. Oke? Saya kira clear ya. Baik. Penanya Mau ada lagi? Boleh lagi? ketiga penanya berikutnya. Ya, sesi kedua. Tiga ya. Oke, sekarang dari mana? Nah, untuk kedepannya apakah dari pihak Ibu Ina dan Bapak Mario bakalan ngikutin proses laporannya dari S dan ini, atau mungkin bakalan nyerang balik itu dengan bikin HP baru itu atas dugaan pencemaran nama baik atau seperti apa gitu? Terima kasih. Biar pertanyaan dulu, dua lagi. Oke, satu lagi. Yang sudah. Yang lain. Satu lagi. Ya, silakan. Saya Michael dari Netmark Media. Michael ya. Silakan Mas Michael. Saya mau izin MTSC itu apa Bu? Tadi Kan udah. Foundernya siapa Bu? Saya. Oh,
foundernya ibu. TSL itu sosial media mas. Social media community. Hikmat juga punya sosial media. Dan dari pihak sana pernah nyebutin kemarin ada 12 artis. Siapa 12 artis itu Bu? Yang ikut. Ada 12 pihak dari pihak sana kemarin pas di Oh, 12 artis yang follow. iya, Yang follow kita. Emang kenapa kalau 12 artis follow? Emang ada masalah? enggak. Jadi kita misalnya Terus kenapa ditanyakan? Oke, satu lagi. Skip. Apa? Rumah cantik siapa seperti apa? Iya. Apakah produk? Apakah Saya. Apa tadi? Pertama? Apakah ya aku Memang di proses atau memang akan ada kembali gitu. Oke, ini terkait Laporan yang S di Polda ini bang sekarang. laporan mereka terhadap Bapak Alina dan Bapak dan Alina Ibu. ya. ya gini, silakan saja itu berproses. Nanti dia dan kita berharap juga hukum bisa tegak berdasarkan dengan fakta, gitu loh. Nah, kami juga mengingatkan, ya, kalau misalnya mereka coba mau menciptakan saksi palsu, ya, atau saksi-saksi yang tidak sesuai dengan fakta kejadian, kami akan challenge itu nanti secara hukum. Oke, ada lagi mas? Berarti sejauh ini memang ngikutin proses yang ada di Polda aja bang mengenai laporannya S ini. Oh iya, silakan. Yang maksudnya dari pihak Bapak Mario dan Ibu Lina. Oh iya. Apakah ada laporan balik nanti untuk maksudnya dugaan-dugaan lain gitu bang? Mengenai bukti-bukti kan sudah ada nih. Kita tunggu Tanggal main. tanggal main. Ya. Coming soon. Bisa jadi udah, bisa jadi Marionya. coming soon. Tapi kita lihat momen terbaiknya. Bisa jadi kuda. Oke. baik. Ini yang Oke. berikutnya soal rumah cantik. Itu apa dan siapa? Rumah cantik itu adalah nantinya itu yang mereka inginkan tempat menjual skincare dan produk kosmetik, juga mungkin ada perawatan-perawatan. Tetapi kan ranah kami tidak di situ. Ranah kami adalah mendampingi pendesainan rumah cantik, pendampingan. Jadi kami tidak membuatkan, tidak ini pendampingan. Jadi masa saya harus panggil orang lagi lihat kontraknya. Jadi pendampingan itu saja. Karena Mas Michael dari Tiktok tadi pertanyaannya Gini, terlibat nggak 12 artis itu Bu maksudnya? mungkin Pak, terlibat dalam apa? Transaksi yang gimana? Oke, tolong diganti-ganti. Jadi ini pertanyaan nonsens ya, kalau bahasa kita bahasa media itu ini nonsens. Ada pertanyaan nggak ada artinya. Kita ganti satu penanya. Yuk, silakan. Langsung aja, silakan. Apakah Ya. sudah ada yang komplain enggak? Dalam produk kecantikan Ini yang ternyata bukan produk Menarik ini. Menarik banget. Jadi begini. Justru kita pada momen ini menghimbau, ya, menghimbau pada masyarakat, ya kan, atau pengguna atau konsumen yang merasa atau sudah dirugikan, ya, terkait produk tersebut, ya, silakan menggunakan instrumen hukum aja, gitu loh. Dan kami juga menyiapkan lembaga bantuan hukum
kita kasih nanti pendampingan hukum cuma-cuma kepada para korban terkait dengan produk tersebut. Nah, balik lagi tadi sebelumnya kita sudah, mungkin media udah tahu kemarin ya. Jadi momen tadi kan ada Pak Mario menegur untuk pihak sana, si bapak si ibu itu untuk menghentikan segala proses penjualan Pak ya, penjualan produk dan lain sebagainya terkait produk yang diklaim oleh mereka itu berasal dari Jepang. Ternyata faktanya tidak seperti itu. Nah, ini kan kenapa Pak Mario melakukan itu, karena Pak Mario khawatir masyarakat dirugikan atau konsumen dirugikan ya terkait keaslian produk, bukan keaslian produk ya, asal usul yang disamarkan terkait produk tersebut gitu. Nah, perlu juga rekan-rekan media ketahui, Pak Mario ini sudah mendeklarasikan dirinya untuk hanya mau bekerja sosial ya, untuk hanya mau bekerja sosial. Makanya tidak menanggapi mereka di awal kisah proses drama itu. Nah, rekan-rekan media juga perlu ketahui bahwa sampai dengan detik ini ya, Pak Mario Teguh ini masih aktif melakukan pendampingan, pembinaan, ya, pelatihan sama memotivasi pelaku-pelaku usaha UMKM di seluruh Republik Indonesia. Lebih dari 1 juta pelaku usaha UMKM yang sudah nyicipin motivasi dari Pak Mario Teguh. Kawan-kawan sekali-sekali ngikut, kalau lewat virtual misalnya yang bukan offline, itu di Zoom atau melakukan instrumen apapun di elektronik itu selalu penuh gitu loh. Makanya sebenarnya pelaku-pelaku usaha pelaku UMKM itu kecewa banget dengan adanya pemberitaan yang tidak berimbang ini. Justru mendorong kami untuk membuka tabir ya, membuka fakta yang sebenar-benarnya di sini. Bang, tapi kalau dari Jangka sendiri apakah udah ada mungkin tahu soal konsumen yang mengeluhkan tentang si produk ini? Ada nggak? Ada perusahaan yang masuk nggak yang mungkin abang tahu sejak itu beredar dan kualitasnya seperti itu? Itu biar langsung konsumennya aja ya. Kalau memang ada konsumen yang dirugikan, negara kita kan punya lembaga-lembaga negara yang khusus menangani permasalahan-permasalahan terkait dengan kerugian konsumen gitu. Kan ada BPKN ya, salah satunya YLKI. Silakan aja pergunakan lembaga-lembaga tersebut untuk untuk melaporkan yang bersangkutan. Ada lagi? Pak Mario, kan Pak Mario ini yang ada gambarnya di produk itu. Nah, nggak ada. Saya di skincare. Iya, maksudnya kan tadi bilang kan seperti itu. Ada nggak sih sampai konsumen menghubungi Pak Mario sendiri? Komplain langsung. Ini aku jawab. Ya. Sudah tadi saya bilang, mana ada orang waras menggunakan pria 67 tahun sebagai brand ambassador, apalagi wajahnya dipakai di skincare-nya. Aduh, Mas. Cantik kan? Kata pihak sana kata pihak sana sudah pernah diposting 1 kali di Twitter atau kalau masalah? Oh, posting sudah 4 kali. Produk bukan skincare, karena kan skincare per Desember kan Anda tahu. Kata-kata dia sendiri ditandatangani oleh suami istri tersebut sedang dalam LP pidana Polres Bogor. Masa sesuatu yang dalam pidana Polres Bogor kita posting? Kan dia bilang sedang dalam proses LP. Patut diduga ya. Dan tidak mungkin kita posting. Yang kita posting adalah produk souvenirnya. Itu pun setelah
kita haruskan mereka menghapus kata-kata asli dari Jepang. 100% imported, 100% dari Jepang itu. Nah, setelah posting 4 kali itu, terbitlah surat pemutusan tadi. Gitu. Baik, terima kasih. Silakan teman-teman wartawan yang masih penasaran soal itu, ada apa di Polres Bogor, ya kan? Pasti ada, mungkin barangkali, atau kita hanya menduga-duga aja. Kenapa ada proses pidana di sana? Mungkin ada konsumen yang mengajukan. Kita nggak tahu. Silakan wartawan yang mencari tahu sana, kan? Betul. Baik, Bapak Gus sekalian, Ya, kita penutup. akhiri sesi pertama ini, babak pertama dari sebuah drama yang ini mudah-mudahan kita semua sepakat bahwa fakta harus kita utamakan.